风剑气。 Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua yang berjudul 100,000 Years of Ravening Key di part ketujuhnya. Pada part sebelumnya, Du Tingfeng telah menunjukkan kunci menuju dunia rahasia kepada Su Yang. Namun Su Yang menolak untuk mengambilnya karena dunia rahasia itu adalah sebuah sekte yang dibuat oleh muridnya. Su Yang juga memberikan teknik pedang kepada Jingsu, yang mana teknik pedang itu ternyata sangatlah kuat. Setelah mempelajari teknik itu, Jingsu berhasil memojokkan Du Tingfeng dan mematahkan tongkatnya, sehingga Su Yang pun memberikan tongkat baru kepada Du Tingfeng. Lalu mereka pun pergi ke gerbang dunia rahasia. Su Yang tidak membutuhkan kunci untuk masuk ke dalam, kemudian menggendong Jingsu dan Du Tingfeng membawa mereka ke dalam dunia rahasia. Saat berada di dalam, Jingsu dan Su Yang diganggu oleh bawahan dari Saniyang. Karena takut akan dihajar, Saniyang lalu memberitahu Su Yang bahwa ia mengetahui keberadaan teratai salju. Su Yang pun tak jadi menghajarnya dan menyuruhnya untuk mengantar mereka. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Su Yang bersama murid-muridnya yang sudah masuk di dalam dunia rahasia? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Su Yang, Saniyang, dan Jingsu yang sedang menuju tempat teratai salju bertemu dengan monster macan tutul yang suka memakan darah para praktisi, dan monster itu telah memasuki kultivasi ranah NES konsol tahap awal. Su Yang kemudian memberitahu Jingsu bahwa meskipun menguasai teknik pedang, tetapi niat untuk berpedang tidaklah cukup. Su Yang lalu menunjukkan pedangnya dan bersiap melawan monster macan tutul. Dengan sekali tebasan saja, Su Yang ternyata langsung menghabisi monster itu. Saniyang yang melihatnya merasa sangat takjub dengan apa yang Su Yang lakukan. Setelah itu, Su Yang mengambil pil batin iblis yang berasal dari monster macan tutul. Ia pun menyuruh Jingsu untuk memakan pil itu. Jingsu awalnya bimbang sebab pil itu bisa membuat tubuhnya meledak dan mati. Namun karena ia percaya kepada Su Yang, Jingsu pun akhirnya memakannya. Setelah memakannya, Jingsu langsung merasa kesakitan. Akan tetapi, Su Yang membantunya menghilangkan aura iblisnya dan menyuruh Jingsu untuk tetap tenang. Saniyang kini semakin terkejut sebab Jingsu memakan pil itu namun tidak terjadi apa-apa. Malah, Jingsu kini telah naik ke ranah Golden Core tahap akhir. Saniyang akhirnya memohon untuk dijadikan murid Su Yang, serta meminta untuk bergabung dengan sekte Tianlan. Su Yang lalu menanyakan apakah Saniyang tahu kalau ia sudah 2 kali hampir menghabisinya. Saniyang pun menjawab bahwa ia memanglah bodoh karena tidak mengetahui kekuatan Su Yang. Lalu Su Yang menanyakan mengapa Saniyang bersikap seperti meriam yang lepas kendali. Saniyang yang tak bisa merahasiakannya dari Su Yang akhirnya menceritakan alasannya. Ia hanyalah seorang diri dan dunia ini sangatlah berbahaya, sehingga ia harus bertahan dengan melakukan penyamaran. Namun kali ini ia dengan tulus akan memuja Su Yang dan meminta diberi kesempatan. Su Yang pun akhirnya mengizinkannya untuk bergabung dengan sekte Tianlan dan memberinya tugas sebagai seorang mata-mata. Su Yang juga memperingati Saniyang bahwa ia tak suka dengan seorang pengkhianat. Saniyang pun berjanji tak akan berkhianat dan bersedia mati untuk Su Yang. Lalu Su Yang menegur orang yang telah lama bersembunyi dari mereka. Orang itu pun terkejut karena Su Yang hanya tahap pemurnian Ki namun bisa merasakan napasnya. Akan tetapi menurutnya ketika Su Yang menipu Saniyang itu sangatlah sombong. Saniyang yang melihat pria itu terkejut karena ternyata ia adalah Chen Kung Dao. Su Yang kemudian memberikan perintah kepada Jingsu untuk menyerangnya. Jingsu dapat menghentikan serangan dari Chen Kung Dao dan terus menyerangnya. Namun serangannya itu juga bisa ditahan dan malah Chen Kung Dao mengajaknya untuk bergabung dengannya.
Jingsu yang marah karena telah digoda lalu mengeluarkan teknik barunya, yaitu formasi pedang Jinhong. Sunny yang sangat terkejut melihat niat pedang dari Jingsu, yang mana itu hanya bisa dicapai oleh ranah NES konsol tahap menengah. Jingsu akhirnya berhasil mengalahkannya. Sementara Su yang merasa Jingsu sangat hebat karena hanya dengan sekali melihat niat pedangnya, ia sudah bisa menggunakannya dengan sangat baik. Itu menandakan kalau Jingsu adalah praktisi pedang yang langka. Chen Kung Dao yang telah terluka kini bangkit kembali dan mengeluarkan aura iblisnya. Ia pun langsung menyerang Jingsu. Untungnya Su yang datang menolongnya dan menghentikan serangan Chen Kung Dao. Menurut Su Yang, ketika Chen Kung Dao marah, maka kekuatannya akan meningkat, serta akan kehilangan akalnya, dan itu merupakan teknik iblis. Su Yang tanpa ampun langsung menghabisi Chen Kung Dao. Lalu, Dugu Tingpeng datang menghampiri mereka. Ia mengatakan bahwa ia sudah pergi mencari tahu sesuatu yang Su Yang perintahkan. Terdapat segel di dinding, dan sekarang beberapa praktisi sedang mencoba membuka segelnya. Saat telah di dekat mereka, Dugu Tingfeng malah terkejut melihat ada mayat yang tergeletak, dan ia juga menemukan teratai salju yang besar. Sementara Su Yang berpikir jika praktisi itu belum masuk, maka mereka masih bisa mengambil semua barang-barang yang ada di dalamnya. Ia lalu menyuruh Sunny Yang untuk pergi ke arah barat daya, sebab ia merasakan sesuatu di arah tersebut dan dia ingin Sunny Yang memeriksanya. Di sisi lain, para praktisi kini sedang berusaha membuka segel gua yang ada di bawah gunung. Namun berkali-kali mencoba membukanya, mereka tetap tak bisa membukanya. Para praktisi pun itu tetap bertekad untuk bisa masuk ke dalam dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua 100,000 Years of Ravening Key di part ketujuhnya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.